Shalom, kali ini saya mau ajak untuk merenungkan satu ayat, dan ini ada di Kisah Rasul. Kisah Rasul 13 ayat 2. Saya bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Kalau kita baca di ayat satunya, itu dikatakan bahwa di Antiokhia itu ada beberapa nabi, beberapa pengajar. Lalu kalau kita perhatikan di ayat 2 ini, ada satu kebiasaan dari murid-murid atau jemaat mula-mula yang kemudian mereka bertumbuh bersama, mereka belajar, mereka punya persekutuan, mereka punya habit ya atau kebiasaan, yaitu mereka suka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Nah, kata beribadah kepada Tuhan itu, atau dalam bahasa Inggrisnya, ministering to the Lord, ya, melayani Tuhan. Dalam terjemahan lain lagi dikatakan worshiping, ya, menyembah Tuhan, worship, menyembah Tuhan. Dan itu dilakukan sebagai suatu habit, suatu kebiasaan. Dan mereka tidak hanya worship atau penyembahan, tapi mereka juga berpuasa. Nah, ini sangat menarik ya. Ayat ini sangat menjadi berkat bagi saya sejak bertahun-tahun yang lalu. Bahwa Tuhan itu punya rencana buat kita masing-masing. Kalau kita ingat Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita ini sudah terima Tuhan Yesus, kita yang adalah buatan Allah, kemudian kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Itu adalah proses kelahiran baru. Waktu kita terima Tuhan Yesus, ya, kita menjadi ciptaan baru. Maka dikatakan bahwa ada pekerjaan baik atau ada rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Ada blueprint, ada rencana Tuhan yang global, ya, satu rangkaian dari rencananya. Misalnya katakanlah untuk kita menjadi seorang pilot, ya, itu rencana dia. Lalu kita akan menjadi pilot yang melayani Tuhan. Kita mungkin kerja di perusahaan penerbangan yang besar, komersil, dan kita bertumbuh terus sampai menjadi kapten pilot, ya, senior, dan dengan ribuan jam terbang, ya. Tapi sementara itu kita melayani Tuhan, kita bisa main musik, kita menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada, di penerbangan di mana kita terlibat, atau di kota-kota, di tempat-tempat kita kunjungi. Tapi untuk proses menjadi pilot itu tentunya ada sekolah, ada pendidikan. Tentunya dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari playgroup, TK, sekolah dasar, SMP, SMA. Kemudian mungkin kita kuliah di satu universitas, lalu Tuhan bawa kita kepada kesempatan berikutnya, kita mendapat divine connection, ya, atau koneksi ilahi, lalu kita bisa mendapat peluang untuk sekolah penerbangan, ya, mungkin bisa di satu negara tertentu. Nah, dalam proses tersebut ada hal-hal yang lebih detail yang merupakan blueprint yang Tuhan
ingin untuk kita bisa lalui dan kita nikmati. Nah, itu rencana Tuhan, ada plan nih, ada blueprint Tuhan. Gitu loh. Kalau kita ingat Yeremia 29 ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang mendatangkan kehidupan yang baik. Rancangan damai sejahtera yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi diperlukan kerjasama dari kita. Lebih spesifik lagi kalau kita perhatikan di Kisah 13 ayat 2 ini, ketika murid-murid itu menyembah Tuhan, ministering to the Lord, melayani Tuhan, dan tidak hanya menyembah Tuhan dengan lagu pujian, mungkin berbahasa roh juga, tapi mereka tambahkan dengan berpuasa. Berpuasa itu tidak digunakan untuk memaksa Tuhan, karena Tuhan itu ya maha hadir, maha kuasa, dan dia tentunya tidak dipaksa karena kita ini kan ciptaannya, ya, dia adalah pencipta. Tapi waktu kita berpuasa, yang terjadi adalah kita menekan kedagingan kita. Kita belajar untuk tidak dikendalikan dengan kedagingan kita, ya, entah itu rasa lapar, rasa haus, yang itu sesuatu yang wajar, tapi kita belajar untuk bisa mengendalikan diri, ya, tidak setiap lapar makan misalnya, tapi kita belajar untuk mengekang, ya, kedagingan kita, sesuatu yang sifatnya karnal, artinya dari daging kita, ya, dari tubuh kita, dari kemampuan alamiah kita. Waktu berpuasa itu ditekan sehingga kita lebih peka akan dunia roh. Kita lebih peka untuk mendengar suara Tuhan. Karena kalau enggak, daging ini memberatkan, ya. Jadi membuat kita sulit, ya, mungkin untuk menangkap suara Tuhan. Nah, murid-murid waktu itu punya kebiasaan, punya habit untuk beribadah kepada Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan, ditambah puasa. Nah, pada saat itulah mereka bisa menangkap suara Roh Kudus dengan lebih detail, yang mengatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi tugasnya udah ada, tapi untuk itu bisa diwahyukan, seringkali diperlukan keseriusan kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, ya, tapi melayani Tuhan untuk ministering to the Lord, ya, atau menyembah Tuhan, worshiping Him, ya, menyembah Dia, dan kita membuka diri, ya, untuk Dia berbicara kepada kita. Nah, jadi waktu kita berpuasa tersebut, kita menantikan Tuhan bicara kepada kita. Nanti kalau kita baca ayat 3, reaksi murid-murid bukan langsung mereka rapat, kemudian menyusun rencana, tetapi yang terjadi adalah maka mereka itu berpuasa lagi dan mereka berdoa, ya, entah berapa lama, lalu setelah itu meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, yaitu Barnabas dan Saulus, lalu membiarkan keduanya pergi. Apa artinya membiarkan keduanya pergi? Artinya mereka melepaskan Paulus, ya, yang waktu itu namanya masih Saulus, ya, dan Barnabas untuk bergerak sesuai tuntunan Roh Kudus. Mereka percaya sudah didoakan, maka Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntunnya. Memang kalau kita baca di ayat berikutnya lagi, ayat 4, dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, maka Barnabas dan Saulus berangkat ke satu tempat namanya Selukia, ya. Dari situ mereka berlayar lagi ke Siprus, ya. Nah, ini trip yang mereka jalani
ketika mereka mendapat tuntunan dari Roh Kudus, ya. Dan kalau kita pelajari, ini satu trip yang luar biasa, ya, karena kuasa Tuhan menyertai mereka, mujizat terjadi, lalu nama Saulus itu juga berubah menjadi Paulus, lalu segala mujizat itu terjadi sehingga akhirnya ketika mereka mau baca satu bagian firman Tuhan di tempat ibadat, mereka ditolak, ya, mereka dianiaya dan macam-macam terjadi, ya. Tapi disitulah Saulus berubah menjadi Paulus dan akhirnya Paulus yang menjadi leader. Ya, kita bisa baca itu di Kisah Rasul pasal 13. Lalu nanti baca pasal 14, ya. Dan Paulus dan bersama-sama dengan Barnabas ini dipakai Tuhan untuk membuka pelayanan dan menghasilkan banyak, ya, pertobatan orang-orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan. Nanti terakhir, ya, saya tunjukkan ayatnya di Kisah 14. Mereka kembali lagi ke Antiokhia, tempat di mana mereka dulu diserahkan kepada kasih karunia Tuhan dan kemudian memulai pelayanan yang telah mereka selesaikan. Kita bisa belajar satu prinsip di sini untuk senantiasa memiliki hati yang suka menyembah Tuhan, karena kalau kita suka menyembah Tuhan itu membuat hati kita menjadi lembut, ya. Kita menjadi mudah untuk menangkap tuntunan Tuhan, suara Tuhan. Kalau ini sudah menjadi satu bagian hidup kita, maka waktu kita mendoakan orang lain, itu dengan mudah kita bisa mengalir, ya. Kita bisa seperti menangkap satu gambaran, ya, tentang seseorang tersebut, ya, tentang orang tersebut yang sedang kita doakan. Nah, itu yang sebagian orang mengatakan itu doa profetik, ya. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Karena memiliki hati yang peka akan suara Tuhan. Bagaimana bisa peka akan suara Tuhan? Itu dimulai ketika belajar bersama-sama dengan orang lain, ya, dengan murid-murid yang lain. Ya, belajar menyembah Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan, ditambah puasa, lalu kita akan mulai semakin kenal suara Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, pada saat itulah kita bisa menangkap, ya, tuntunan Tuhan bagi kita. Sekian tahun yang lalu, ya, sudah lama sekali saya kenal seorang hamba Tuhan yang ketika dia melahirkan, dia minta untuk saya memberikan nama bagi anaknya itu, ya. Awalnya saya nggak mau karena saya pikir dia akan hamba Tuhan, dia bisa doa sendiri. Tapi satu malam saya tidak bisa tidur, ya. Saya gelisah dan akhirnya saya bangun, saya buka buku yang berisi arti nama-nama yang ada di Alkitab. Lalu saya pilih beberapa nama, saya satukan dan saya kasih artinya seperti apa. Kemudian saya print, ya, dari komputer, lalu saya kasih ke hamba Tuhan itu untuk dia pilih yang mana, ya. Ternyata dia ambil semua dan akhirnya anak itu diberi nama seperti yang saya usulkan. Nah, setelah itu menarik sekali, ya, kalau ketemu ini hamba Tuhan suka minta saya berdoa untuk dia dan juga untuk anaknya itu. Dan ketika saya mulai mendoakan anak itu, ya, anaknya mungkin, ya, nggak di situ, ada di rumah, ya, ketika sudah lahir. Tapi hamba Tuhan ini lagi datang ke rumah orang tua saya, lalu saya mulai berdoa, dan itu seperti ada daftar, ya, di depan mata saya, tinggal dibacain, ya, blap 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 blap, ya, dibaca begitu aja. Dan ajaibnya memang itu ternyata
satu kebutuhan yang perlu didoakan untuk anak tersebut, ya. Nah, itu yang salah satu contoh yang dibilang doa profetik, ya. Kok bisa begitu? Karena menangkap tuntunan Tuhan. Nah, ini hal yang perlu kita pelajari kalau kita mau memulai satu proyek. Coba kita mulai dengan berdoa dulu, menantikan Tuhan dulu, sehingga apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang memang dari blueprint-nya Tuhan, dari rencana Tuhan. Nah, kita bisa baca detail ya pelayanan Paulus ketika dari Kisah pasal 13 ayat 2 itu, ya. Kemudian dilanjutkan ayat-ayat berikutnya, bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus dan dia jadi pemimpin. Lalu akhirnya ketika mereka sudah selesai melakukan pelayanan, di Kisah 14 ayat 26 dikatakan, dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Nah, kita lihat di sini ya, mereka memulai dengan Tuhan. Ide ketika memulai trip pelayanan itu dari Tuhan. Itu nggak dirancangkan dengan otak mereka, tapi mereka sedang menyembah Tuhan, sedang melayani Tuhan. Kemudian datang nubuat, ya, datang satu tuntunan untuk menghususkan Barnabas dan Saulus, ya. Lalu mereka tumpangkan tangan mereka dan kemudian membiarkan Barnabas dan Saulus berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, ya. Mereka mulai trip pelayanan, ya, mission trip. Kemudian ketika selesai mereka kembali, dikatakan di Antiokhia itu, di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada grace, kepada kasih karunia, ya, kepada anugerah Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jadi waktu mereka didoakan dengan teman-teman yang lain, sebenarnya mereka sedang menyerahkan Barnabas dan Saulus itu kepada kasih karunia Allah atau kepada anugerah dari Tuhan untuk memulai pekerjaan, untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam satu trip perjalanan sampai selesai dan mereka sudah kembali lagi ke tempat mereka berada, yaitu di Antiokhia. Nah, ini sebenarnya kita bisa belajar ya. Ketika kita merencanakan sesuatu, coba kita belajar mencari tuntunan Tuhan. Ya, tidak sulit. Kita tidak harus secara khusus ya masuk kamar berlutut dengan gaya tertentu, tapi kita percaya bahwa di dalam hati kita dia ada Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Tentunya bagi kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Nah, ketika itu kita lakukan, ya, maka selanjutnya Roh Kudus itu menjadi penuntun, pembimbing buat kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kudus itu yang memberitahukan kepada kita apa yang harus didoakan. Dia beritahu juga apa yang ada di dalam hati Bapa. Roma 8 ayat 26 berkata, Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah berbahasa roh, lakukan hal itu, ya. Itu doa untuk sesuatu yang kita nggak mengerti, ya. Sediakan waktu, bisa pakai gitar sambil menyembah Tuhan, tapi gunakan bahasa roh itu, karena itu sedang mendoakan kehendak Allah, yaitu untuk orang-orang kudus, termasuk untuk diri kita sendiri. Kalau kita lakukan dengan setia, maka kita sedang berdoa, menaikkan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa.
Amin.